Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyyil karim as-sirajil munir al-basyirun nadhir wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratus Syekh, hudurul masyayikh, para tuan guru, para asatidz, bil khusus Wakil Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, wabil khusus Al-Ustadz Mahfuz Muhyiddin Al-Hafiz, beserta seluruh asatidz dan ustadzat di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathon Reban Tebu yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Bapak-bapak, para tamu undangan, Bapak yang mewakili Bapak Bupati yang tadi telah memberikan sambutan, pengantar kepada kita semua yang intinya adalah menekankan supaya tiang pelungguh kita warga Nahdlatul Wathon sebagai bagian dari seluruh umat Islam dan sebagai bagian dari seluruh bangsa Indonesia, supaya kita jangan berpuas diri di dalam melaksanakan kebaikan. Bapak Dr. Andus Zubaidi dari kantor pendidikan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang juga adalah guru tiang, karena dulu beliau ini mengajarkan tiang bahasa Indonesia. Sulit bahasa Indonesia nggih. Nggak tahu tiang dapat berapa dulu sama beliau itu, tapi insya Allah tidak sampai 5 lah. Nah, bapak-bapak, para pengasuh, para pimpinan Madrasah Ibtidaiyah beserta seluruh tokoh-tokoh sepuh masyarakat, baik muslim ataupun muslimah, dan segenap hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Nas'alullah taala ay yajma'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat-tempat si solah-solah, si bagus-bagus nggih. Tabadait kita berjumpa bukan di dalam kemaksiatan, tapi kita jumpa di dalam kebaikan. Karena perjumpaan seperti itulah yang akan membuat umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya.
Dan tiang yakin juga pelungguh segenap hadirin dan hadirat yang hadir juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita semua baru saja selesai begawe, nggih. Beruk tedua jelo begawe blek begawe entah. Ndek na begawe tian. Lagu begawe akal dan kalbu. Begawe dalam makna kita mengisi bersama-sama sebagai warga Nahdlatul Wathon akal dan kalbu kita. Mengisi hati kita dengan nasihat-nasihat agama. Mengisi jiwa kita dengan sabda-sabda, dengan firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baru saja terbegawi belik lagu nangka malik terbegawi nggih. Begawi becik nangka aja. Lagu dakakna becik walaupun begawi becik artinya dalam lingkup reban tebu doang, tetapi insyaallah tidak kurang keberkahan dan manfaatnya nggih. Karena bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa satu di antara ciri, arti ciri sino si beda angita. Misalnya ketuana pelungguh da, apa ciri manusia? Apa jawaban anda? Apa ciri manusia? Maksudnya sesuatu si beda ang sida lekan bimbe. Apa? Ciri manusia apa? Ya pokoknya pahamlah pelungguh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu ciri si embedaang dengan mukmin, dengan si tetu-tetu beriman, barang dengan si ndekna tetu-tetu beriman adalah terungkap di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annal mu'mina la yashba'u min khair. Ciri dengan si tetu-tetu beriman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ndekna wah besuh. Ndekna wah besuh si apa? Si kakanan? Oh tidak. Bukanlah ciri dengan beriman si tetu-tetu beriman sino dengan si kuat mangan dek naya kenana. Bahkan mulai dalam masalah mangan nasi. Lek dalam masalah mangan, dalam masalah makan, Rasulullah SAW bersabda, al mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal munafiq wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Dengan beriman munengelor sino seki ususna, sedangkan dengan kafir sino pitu luwe ususna. Nah, apa kenana niki? Dengan si beriman sino munengelor, mudah dahar, munemangan secukupnya. Dulu kan diceritakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Arak dengan dikna Islam datang bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima nasi Nabi, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terima na doang dengan si bertamu. Dengan si lekan jauh terima na, dengan si rapat endah terima na, dengan si kenal na terima na, dengan si ndik na kenal endah terima na. Selalu bagus doang. Ninduk dengan sino, dengan kafir kelem-kelem nomangan seponjol buik nasi Nabi sina. Gandum Nabi nu seponyo marak bahasa anta nasi nggih.
Nasi seponjol bu. Heran Nabi SAW. Oh, ngeni cara nemangan dengan kafir nih. Teduk Nabi. Terus besok-besok ternyata pada saat pagi-pagi kelemak-kelemak nyampah, ternyata nyampahna arak sepiring. Nah, marak bahasa anteng arak sepiring. Heran Nabi SAW. Yuh, kok tadi malam dia makan seponjol, kok sekarang pagi-pagi cuman sepiring? Begitu ditanya tamunya, apa kata tamu itu? Oh, tadi malam saya sudah mengikrarkan diri masuk Islam. Oh, barulah Rasulullah SAW mengatakan, oh pantes nangke mangan arak sepiring. Kenapa? Karena sudah jadi orang Islam. Nah, jadi masalah tian ja ini tak berlebih-lebihan gih. Kata Rasulullah SAW, orang beriman itu makannya pakai satu usus. Kalau orang kafir itu makannya ususnya 7, itu ususnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW menerangkan ciri orang beriman itu tidak pernah besuh. Bukan dari makanan nasi, tetapi tidak pernah besuh dari kebagusan. Nah, itulah yang menjadi dorongan mudah-mudahan bagi kita semua bahwa di dalam kehidupan kita di atas dunia, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ini, kehidupan kita di atas dunia yang singkat, kehidupan di atas dunia yang sementara, kehidupan yang di atas dunia diibaratkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'abiris sabil, ibarat dengan sekedar numpang lewat. Artinya tidak lama tempo waktu kita di atas dunia. Marilah tiang ajak kita semua, termasuk utamanya diri tiang, kita manfaatkan umur kita ini untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Nggih. Nah, itu sebabnya walaupun baru kita begawe belik lagu makin malik kita ngaji. Mudah-mudahan setiap pengajian-pengajian itu selalu menambah ilmu dan kefahaman kita. Sebab apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kadang-kadang orang hadir li pengajian, lagu hadir awak doang. Mbe tau Athena li reban tau nah. Reban tebu no tebu nara, rebana wah denara nih rebana nih. Wah jari reban tebu atau reban punti nih, luwean punti lekan tebu. Bare no kanak-kanak no bare bagi-bagi punti ini deh. Wah punti no dek untuk tepanto, untuk tekel orang punti no. Lagu bare jerak pengajian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa jawab azan dulu bapak-bapak ibu-ibu nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat nahdiyat yang berbahagia, diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan ahlu syurga. Disebutkan bahwa nanti di akhirat orang-orang yang ada di dalam syurga, ahli-ahli surga, mereka walaupun berada di dalam surga tetapi juga ada penyesalan mereka. Arak tahu menyesal era ahli surga, apalagi ahli neraka. Ahli surga baik, arak tahu menyesal. Ada hal yang mereka sesali. Apa yang mereka sesali? Bukan makanan, bukan minuman, bukan nikmat-nikmat duniawi, tetapi yang mereka sesali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'atun lam yadhkurusmallahi fiha.
saat atau hal yang disesali oleh ahli surga nanti di akhirat adalah waktu pada saat mereka hidup di dunia dan mereka tidak ingat kepada Allah. Maknanya apa? Si tersesalin era isi ahli surga adalah waktu yang lewat di dunia tanpa mereka melaksanakan kebaikan. Kenapa mereka menyesali? Sebab kalau mereka isi waktu, katakanlah 1 menit atau 2 menit atau 1 jam atau 1 hari yang dulu tidak mereka isi dengan kebaikan di dunia, niscaya derajat mereka di dalam surga itu akan jauh lebih tinggi daripada derajat yang mereka nikmati. Apa maknanya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Maknanya adalah setiap kesempatan, setiap waktu yang diberikan oleh Allah adalah satu peluang bagi kita untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita disuruh kita oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermohon apabila era kita termasuk ahli surga, adik surga antasino, surga si paling atas. Suruhna ita adik ta berdoa apabila ita era li akhirat termasuk orang yang selamat, maka tempat kita di akhirat bersama para nabi, orang-orang yang soleh oleh bersama syuhada. Tahu si paling atas. Itu hanya bisa diperoleh kalau pelungguh, kalau tiang kita semua benar-benar memanfaatkan waktu kita untuk berbuat kebaikan. Dan salah satu kebaikan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, si perlu tepete mangkin niki adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dalam kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sampai satu tempat mustawa. Mustawa artinya kedudukan yang dinamakan Sidratul Muntaha. Tahu si paling atas sampai malaikat Jibril sendiri tidak berani menemani Nabi. Ada di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Malaikat Jibril menemani taik. Ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril di bawah Sidratul Muntaha. Hanya diri Nabi saja yang naik sampai Sidratul Muntaha. Kata ulama, Sidratul Muntaha itu adalah syajaratul ma'rifah, pohon ma'rifah kepada Allah. Maknanya ilmu siwah paling sempurna untuk ukuran manusia. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikaruniakan ilmu yang luar biasa, pada saat beliau kembali dari Isra dan Mi'raj itu, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, rumbuk ilmu tiang. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk terus-menerus menambah ilmu pengetahuan. Nah, apalagi kita bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang masih banyak sekali perintah-perintah agama yang belum mampu kita fahami dengan baik. Lek dalam keluarga, sida si berdua senina bapak-bapak atau sida ibu-ibu si berdua semama. Wah paham ke sida? Wah paham ke sida ibu-ibu apa hak-hak semamak dah? Ngumbe caranda memperlakukan semamak dah dan sebaliknya. Apakah sudah paham kita sebagai bapak-bapak apa hak-hak istri dan keluarga kita serta apa tanggung jawab kita kepada mereka? Wajib menuntut ilmu.
Itu sebabnya kan beberapa kali tiang sampaikan kalau mau menikah, sida misalnya dengan Nina sida. Nah, sida dengan Nina mun demele menikah, harus belajar dulu. Belajar katakanlah fiqhun nikah. Bagaimana hukum-hukum agama berkaitan dengan menikah, atau fiqhul usroh, karena kalau sudah menikah kemudian pelungguh campur nanti keluar anak. Apa hukum-hukum agama yang mengatur satu keluarga, harus pelungguh pelajari. Jangan, kan sering dia sampaikan, jangan kalau mau kawin itu apa yang dia pelajari, ngombe adekna awakna langsing, ngombe adekna muana putih, berari meta pupur lik Mataram si mahal-mahal. Adekna papahna ijab kabul putih muana, ingas. Ya si tepeta ilmuna. Padahal Masya Allah, banyak hal-hal, banyak ilmu-ilmu tentang pernikahan, tentang keluarga yang harus kita pelajari kalau kita ingin membina satu rumah tangga. Dene sekedar belajar syahadat si lancar doang untuk ijab kabul, bukan hanya melancarkan berapa maharnya, kemudian ijab kabulnya seperti apa, tapi ilmu-ilmu fiqhun nikah, bagaimana hak dan kewajiban seseorang di dalam rumah tangga yang dia buat, itu semua harus dipelajari. Ada orang sudah 10 anaknya, lagu endeknya tahu cara mandi belik. Wah, 10 anaknya. La ilaha illallah. Apa sih no mandi belik? Bermandi wah. Mandi bur kadu sabun bersih wah. La ilaha illallah. Bisa sida mandi belik ibu-ibu? Nah, alhamdulillah kalau sudah bisa. Nah, seperti itu kadang-kadang terjadi. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ghaffar. Ghaffar maknanya sangat mudah dan sangat lapang maaf, memberikan ampunan kepada hambanya. Katanya di dalam hadis kursi, kalau ada seorang hamba memiliki dosa seperti dosa yang hampir-hampir memenuhi langit dan bumi, isi luwek dosana, tapi dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang bersih, maka Allah akan datang dengan ampunan yang sebanyak langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala memang memiliki sifat maha memberikan ampun, Ghaffar. Tetapi di dalam Al-Quran, coba perlu perhatikan, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Aku, kata Allah, memberikan ampunan, lapang ampunanku, tetapi ampunan itu hanya untuk orang yang pertama, liman taba, tetu tobat, wa amana, kemudian memelihara, menjaga dan memperbaiki imannya, kemudian yang ketiga, wa amila salihan, membuktikan imannya dengan amal-amal salih, dan yang keempat, tsumma ihtada. Apa makna tsumma ihtada? Tsumma ihtada maknanya, kata ulama, diantaranya memahami hak dan tanggung jawab dirinya, memahami hak dan tanggung jawab orang lain, dan memahami hak dan tanggung jawab sebagai sesama umat Islam. Jadi perlu kita terus-menerus menambah ilmu, terus-menerus hadir di majelis-majelis pengajian, mencari ilmu melalui jalan-jalan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tapi melalui pengajian,
melalui orang tua kita dakak nek nuah sekolah kadang-kadang dengan si wah sepuh wah lingsir no. Ya, orang yang sudah tua yang lingsir walaupun tidak sekolah, Masya Allah banyak ilmu-ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang kehidupan. Karena pengalamannya panjang. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu jalannya banyak. Bukan hanya buku jalannya. Bukan hanya tulisan jalannya. Tetapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang juga diberikan melalui tajribah atau pengalaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdiat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pada bulan Rajab ini seperti biasa kita umat Islam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Rajab lek mbembe terdengar qori membaca ayat si ngoni, subhanalladzi asra. Kalau setelah bulan Rajab ada si membaca ini oke ayat no. Misalnya bulan Muharram ada si membaca ayat no. Oh jarang. Lek bulan Rajab doang teringat subhanalladzi asra no. Menjerak bulan Rajab jerak teringat tuh. Kemudian bulan Maulid ayat apa sih teringat? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jerak bulan Maulid, jerak terbaca ayat nu, jerak tak amalang. Seakan-akan Nabi jari contoh hanya li bulan Maulid doang. Mun wah jerak bulan Maulid, jerak ternyontoh li Nabi. Begitu? Mun jerak Maulid, jerak Rabiul Awal, jerak tejariang Nabi jadi contoh. Saya sih jadi contoh entah. Penyanyi dangdut, bintang film, segala macam. Nabi dibuang dulu, nanti datang lagi bulan Maulid baru jadi contoh lagi. Bapak-bapak, Nabi SAW no dengan si bagus, dengan si pemaaf pada saat bulan Maulid. Jerak bulan Maulid, lupa Malik terhadap petunjuk Nabi. Bersiap, bergarang, berjaguran. Bareh sekali setahun Malik nih ingat. Oh bukan begitu, maksudnya diturunkan Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, adalah bahan bagi kita sepanjang waktu untuk memperbaiki diri. Bahan sepanjang waktu. Bahan setiap saat, bahan di dalam setiap keadaan, setiap kondisi. Kenapa? Karena Al-Quran itu, kata ulama, Al-Quran membahas si paling pokok tentang 3 hal. Pertama tentang Allah, yang kedua tentang alam, dan yang ketiga tentang manusia. Di antara pembahasan yang 3 itu, pembahasan tentang manusia memiliki jumlah yang cukup banyak di dalam Al-Quran. Selapuk keadaan semua keadaan, semua kebutuhan manusia diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau kita sedang senang, apa yang diajarkan oleh Al-Quran? Diajar kita untuk banyak-banyak bersyukur. Kalau kita sedang susah, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran? Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita hidup bersama-sama di dalam satu kampung, satu gubuk pada dengan Islam, apa yang diajarkan Al-Quran? Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dendik saling meta kelengian, dendik saling nyebut kekurangan dengan namimah, menggibah dan seterusnya. Setiap saat dan setiap waktu Al-Quran itu harus menjadi imam kita. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Say dengan jariang Al-Quran sino lek juluna. Apa kenana lek juluna? Nolo Al-Quran lek muanta? Bukan. Ja'alal Qur'ana amamahu. Maknanya menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Be aningna tesuruh isi Al-Quran, ya tipak nelekak lampak. Maka apa akhir dari orang seperti itu? Qadahu ilal jannah. Al-Quran itu akan menyetir dan mengarahkannya menuju ke dalam syurga.
Wa man ja'alal Qur'ana wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Dan siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maknanya mengabaikan ajaran Quran, atau hanya ingat papah si milih ingat doang, sindik milih ingat, sindik sesuai barang hawa nafsunan, dik milih ngamalang ya. Oh, orang yang seperti itu saqahu ilan nar, nanti akan didorong oleh Al-Quran masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdien nahdiyat yang berbahagia, ayat yang dibacakan oleh qari tadi bukan hanya mangkin kita ingat, bukan hanya sekarang saja kita ingat, tetapi setiap saat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa perlu kita ingat setiap saat dan setiap waktu? Karena memang ayat ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah yang melampaui akal manusia. Kekuasaan Allah yang melampaui seluruh pikiran manusia. Kekuasaan Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, jari muntas sadar kekuasaan Allah itu maha besar. Kalau kita sadar kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya, maka insya Allah kita akan selalu bersandar kepada Allah. Kalau kita sadar bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya, maka insya Allah kita akan selalu berpegang pada ketentuan dan ketetapan Allah. Banyak orang sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang lebih tahu, lebih pandai dia berterima kasih kepada manusia daripada kepada Allah. Kadang-kadang lebih tahu ya hormat li atasanna, li bosna daripada kepada Allah. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau dinisbatkan, kalau dibandingkan, misalnya arak manusia berdua jabatan, atau arak manusia berdua kepeng, punya harta, punya jabatan, punya segala macam benda-benda dunia, walaupun dia memiliki harta, tetapi kepemilikan manusia itu, kata ulama, adalah milkun majazi. Apa makna milkun majazi? Kepemilikan kita terhadap harta atau terhadap apa saja di dunia bukanlah kepemilikan hakiki. Dekna tetu-tetu, sida coba ya, kepeng si arak lek kantong da sino, tetu-tetu ke yakin ke sida bahwa apa rana kepeng si arak sino bau de jaga, bau de pelihara. Kadang-kadang kepeng si arak le ita sulun-sulun kepeng sino telang. Teri misalnya jatuh atau diambil orang. Sesuatu si anggap milik sino kadang-kadang ditebaun jaga ya. Sesuatu yang kita anggap milik kita, katakanlah misalnya bangket, tumbuh li bangket sino pade si hebat-hebat, bagus-bagus, wah karing semendak tebait, karing semendak tepanen, karing semendak temata, sulun-sulun, uras-uras, kelemak-kelemak, buwe pade sino siapa? Hah? Iya siapa-apa, wah pokoknya sesuatu si anggap milik wah itu wah ngepe, ternyata ndek tembaun jaga ya. Kepemilikan manusia terhadap benda itu adalah milkun majazi pada hakikatnya.
kepemilikan si aja-aja, ndek na tetu-tetu, ndek na hakiki. Hanya yang memiliki milkun hakiki, kepemilikan hakiki terhadap segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah sebenar-benarnya si tetu-tetu ngepe selapu si arak langit lek bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, terus ita ngumbe kepeng tesino ngumbe statusnya, motor ta ngumbe, kelambin ta ngumbe, bagaimana tentang harta-harta kita? Oh, semua harta itu adalah mustakhlaf. Makna mustakhlaf itu Allah titip kepada kita untuk kita gunakan sesuai dengan cara-cara yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam agama Islam santer belik dosana dengan si bakar nunuk kepengna. Misalnya si dia berdua kepeng satu siu. Kepeng dah ke sino satu siu no. Hah? Kepeng dah satu siu. Terus dia tunuk ya. Yo, ini kan kepengku, semele-melengku so. Ku tunuk, ku serek, ku jariang apa? Kan kode no. Kapal-kapalan. Ku kumbek-kumbek semelengku karena ini kepengku. Oh, kalau dalam Islam orang yang membakar uangnya itu akan memperoleh kemurkaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menggunakan titipan Allah bukan pada tempatnya. Jadi selapu yang ampuna dengan si semakin luwek kepeng semakin berat pertanggungjawaban. Sehingga kata ulama, ada sebagian ulama berpendapat, kenapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino luwe umat Nabi Muhammad si pacu-pacu, si saleh-saleh di negara-negara Islam, kenapa luwe si berada di dalam kefakiran, kemiskinan? Oh, kata ulama, kalau memang begitu keadaannya, itu salah satu hikmatnya adalah supaya nanti pada saat ditimbang amalnya, pada saat nanti dia mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Allah, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mudah. Kenapa? Karena tidak banyak yang akan ditanya era di akhirat. Jadi semakin luwek kepeng belum tentu semakin memudahkan kita. Bahkan kadang-kadang kalau tidak pandai kita manfaatkan harta itu sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Allah, maka itu akan menjadi azab yang sangat berat bagi kita. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Selapu umat, kata Nabi SAW, berdua fitnah siksan terberat, dan fitnah dari umatku adalah harta. Makanya kalau kita pegang uang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita merasa diri kita menjadi orang yang mampu, pertama kali yang paling perlu adalah kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita muhasabah setiap saat, setiap waktu, be tau tenuluk kepeng tesino, be tau ngadu kepeng tesino. Semua akan ditanya oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdiyin, nahdiyat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdiyin, nahdiyat yang berbahagia. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama menyadarkan kita tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang luar biasa besar. Dan pada saat yang sama menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia memiliki sifat lemah dan terbatas. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah. Maka salah satu bacaan yang sering dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adiknya begenti kelemahan sinu jari kekuatan
adalah dengan mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu obat kuat. Kan sekarang lu terjual obat kuat nih. Sudah bapak-bapak wah saya kat umurnya ampun sini ada masih selai umurnya. Lalu sudah meta obat kuat. Ada segar duanda. Ini udah lemas-lemas. Nah, mau obat kuat gratis? Bapak-bapak mau obat kuat gratis? Nah, obat kuatnya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Munda yakin, oh itu lebih mujarab daripada 10 cangkir jamu noh. Sehat sudah. Kenapa? Karena ucapan itu merupakan satu ucapan yang istinzal atau istimdad al-quwah, meminta dan memohon turunnya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang berbahagia. Kemudian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari kata yang digunakan oleh Allah, kata yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah asra. Asra maknanya memperjalankan. Asra dari kata surah. As-surah itu maknanya as-sairu bil-lail, jalan pada malam hari. Kalau kita ingin memperoleh ketinggian, maka tidak ada ketinggian yang bisa diperoleh kecuali dengan perjuangan yang sangat berat. Ibarat orang yang berjalan pada malam hari. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu saja sulun-sulun jari Nabi, tidak. Tapi beliau dididik, dicoba, dites oleh Allah. Dan tesnya itu tidak sebentar, ndek nemara ita ujian tulis selembar dua lembar, tidak. Nabi SAW dites dalam kehidupan beliau. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mendidik aku, maka yang aku peroleh adalah sebaik-baik pendidikan. Orang yang ingin memperoleh ketinggian harus sanggup menghadapi cobaan dan tantangan. Kalau hitungan kita sekarang, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, cobaan dan tantangan usaha kita masih jauh dibanding dengan ulama-ulama, apalagi tabi'in, apalagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, cobaan, tantangan bagi para sahabat yang mereka terima untuk mempertahankan iman mereka, cobaan dan tantangan itu harus dibayar kadang-kadang bukan hanya dengan harta tapi dengan nyawa. Laik luwe dengan sugih, dengan Islam lek Mekah, turun perintah hijrah, selapuna tinggalang harta bendanya dari Mekah pergi ke Madinah. Apa Madinah itu? Banyak yang belum tahu seperti apa kota Madinah. Tapi karena dorongan keimanan, mereka tinggalkan Mekah, tinggalkan harta, tinggalkan perdagangan, tinggalkan kios, tinggalkan segala macam untuk mengikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan. Ada namanya Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair itu bangsawan di suku Quraisy, dengan gagah, badannya berisi, kemudian pakaiannya indah. Setiap kali lewat, semua wanita yang ada di Mekah pada waktu itu, mereka mengintip dari atas, mengintip muka jendela sekedik-kedik mendok. Isi gagahnya siaran Mus'ab ibnu Umair, berisi badan beliau. Ketika turun perintah hijrah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, semuanya dia tinggalkan. Begitu jumpa di Madinah, heran sahabat-sahabat. Ya Allah, itu Mus'ab bin Umair.
Si lain berisi awakna sehat, mokoh, sang kurusna, sang lengi kelambina, padahal Mekah kelambina paling solah. Apa kata Rasulullah SAW? Oh, kalau menurut saya dia lebih gagah dan lebih kaya dibanding ketika berada di Mekah. Lebih kaya dengan apa? Kaya dengan iman. Kalau kita aja insya Allah di nara kita sih sampai ninggalang kepeng tah, sampai ninggalang balen tah untuk mencari keridhaan Allah. Masih sekedar tengaji sekali seminggu, sekali sebulan. Masih sekedar apa yang bisa kita kerjakan. Masih nikmat berat dibandingkan dengan cobaan-cobaan yang diterima oleh para sahabat dan yang diterima oleh para tabi'in dan tabi'in serta para ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Al-Isra akan berakhir dengan Al-Mi'raj. Al-Isra maknanya perjalanan, perjuangan, cobaan, tantangan. Al-Mi'raj maknanya ketinggian. Orang yang berjuang, orang yang sabar pada tantangan, orang yang selalu ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya akan memperoleh ketinggian. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada bedanya nina atau mama, yang penting dia beriman dan dia beramal saleh, kata Allah, untuk kehidupan akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang mereka lakukan di dunia, amal-amal, kebaikan-kebaikan, kemudian kerajinan, kepacuan, ketindihan yang mereka lakukan di dunia, lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih bagus dari perbuatan mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang beriman dan mau berjuang di dalam kehidupan. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, mendirikan sekolah seperti Madrasah Ibtidaiyah ini termasuk juga perjuangan menegakkan agama Allah. Tidak kurang pahalanya, ndekna kurang pahalanda, ndekna kalah pahalanda. Minak madrasah lekan desugul jauh pedang berperang langsung di tengah medan perang, tidak kurang pahalanya. Bahkan di tengah-tengah masyarakat yang masih penuh dengan al-jahlu, penuh dengan al-jahalatu, penuh dengan segala macam nilai-nilai kebodohan, kebodohan di dalam akidah, kebodohan di dalam syariat, kebodohan di dalam akidah. Contohnya apa? Masih luwek dengan si ngendeng bukan kepada Allah. Saya tahu dengan ngendeng. Lolon jambu, lolon beringin. Apa lolon si seram-seram no? Hah? Ngendeng le al-maghfurlah si wafat ninggal. Oh, ndek. Kita minta hanya kepada Allah. Lagu Masya Allah. Muntah kita TV aneh bin ajaib nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Si paling luwih acara nengka acara TV itu adalah acara si berkaitan barang hal-hal gaib. Ara-arana apa? Dunia lain. Sulun-sulun ara, ruang bayangan. Oh, itu dia. Terus ara-aran, segala macam acara. Apa? Oh, gentayangan. La ilaha illallah. Begini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, nggih. Ibaratnya nggih, kita lihat dunia sini kan arak dunia manusia, arak endah dunia jin. Masing-masing hidup. Kita hidup di dunia ante, jin hidup di dunia. Mun tegirang, nih hati-hati nggih. Mun tegirang buka lawang. Mun tegirang meta-meta hubungan. Mun tegirang buka lawang meta-meta cara adik tebau. Bedahit bareng jin. Kita buka jalan untuk jin itu masuk ke dalam dunia kita, habis nanti kita semua akan apa kalau bahasa Panco diterakak. Apa diterakak tuh? Akan terterakak si jin tuh. Kalau kita buka pintu untuk berhubungan dengan setan,
Seperti arak sili acara-acara sini, oh habis dunia kita nanti. Kita semua akan diteraka oleh setan itu. Lagu umat sekarang manusia zaman makin niki sok nemu kepeng. Jadi selaput terjual. Wah manusia di nelaku terjual, jin terjual langka. Jin di nelaku terjual, setan iblis terjual. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini bapak-bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya mundik tak hati-hati aja akan tumbuh krisis akidah. Lama-lama orang lebih takut pada setan daripada kepada Allah. Lui kanak-kanak kodik di depan tinduk kenapa? Takut. Takut kenapa? Nonton acara TV arak setan. Jangan takut, nanti kamu dijaga sama Allah. Oh, saya lebih takut kepada setan daripada kepada Allah katanya. Kenapa? Karena bilang jelu tertakutin oleh setan lo. Kan seda akidah anak-anak tuh no. Bijajarin teh. Ada krisis syariat endah. Krisis syariat, kewajiban yang Allah berikan kepada kita ndik neluik sebenarnya. Tapi Masya Allah sekarang banyak di antara kita salat 5 waktu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat hanya 5 waktu, 5 kali 10 menit, 50 menit Allah minta, tetap masih terbakhil. Padahal Allah murah kepada kita. Krisis akhlak endah tidak kurang. Macam tingkah laku manusia sekarang. Nah itu semua bapak-bapak saudara-saudara sekalian menuntut jihad dari kita melalui al-jihadut ta'limi wad da'awi. Jihad bukan mengangkat pedang pada masyarakat yang penuh dengan kejahilan seperti kita, tapi al-jihadut ta'limi, jihad dengan belajar dan mengajar. La yang bagi li alimin ayasku ta'ala ilmi. Dek ne pantas dengan si berdua ilmu teduk dek ne milih ngajar. Wala yang bagi li jahilin ayasku ta'ala jahli. Tidak pantas orang yang tidak punya ilmu diam tidak mau belajar. Al jihadu da'awi, berjihad dengan dakwah nasihat, saling beritahu, saling ajak, saling memperbaiki. Itulah jihad kita sekarang. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan apa yang telah dirintis oleh ulama-ulama kita, bil khusus oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan tadi di sini ada sekian puluh anak-anak kecil yang dicukur. Tadi pagi di Wanasaba itu ada 240. Sampai begini tangan tiang nyukur. Udah lemas. Ya. Mana guntingnya tajam lagi, bukan tajam ujungnya, tajam di tempat tangan kita itu. Sakit ngelagukah. 240. Terus di sini tadi sekian puluh. Mudah-mudahan selapuna jari anak-anak si soleh dan solihah. Mudah-mudahan. Kalau kita lihat anak-anak kecil, anak-anak kita aja lapang idap aten teh ibu-ibu nggih. Lapang idap aten teh, seakan-akan masa depan itu cerah. Dan kita anak-anak teh si masih lugu-lugu. Kita dengan toa sini kadang-kadang perlu belajar li anak-anak teh sino. Coba anak-anak teh sino mun bejaguran, bok jedak bejaguran bekapong. Sida bejaguran ndek ada besapa setahun. Ya nara anak teh sino sini ada besapa setahun. Dah kan ngombe-ngombe misalnya saling jagur apa, jangan karena luka misalnya lagu jemaah berdait malik na berjuara dami bagus, saling bagi permen, bagi nasi, baik macam-macam. Lagu ita si tua ni si paran diri tercekat. Muntah gedak barang batur jauh tergedak tertinduk masih tergedak, uras masih tergedak, sembahyang masih tergedak aten teh. Sampai setahun dek terpuas gedak kita doang tawarisang li anak teh. No, anakku ingat no musun ta no. Dene la ilaha illallah. Kan seperti itu. Itu sebabnya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita banyak-banyak berdoa mudah-mudahan anak-anak kita ini nggih. Kalau kita lihat alhamdulillah kah sang demen tah kita anak-anak teh sekolah adem
apa ranah mel lidap aten tah. Lagu muntah kita dengan si belik-belik mara ita susah aten tah. Si pegawaian tah. Kita angkun dengan macam Masya Allah. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang baik nggih. Nah, tugas kita sebagai orang tua, kita memfasilitasi. Artinya terbuka ang lawang. Lawang apa? Lawang ilmu. Mun berdua semangat nuntut ilmu, dendek dah becat-becat. Aduh anakku ke dendek wah sekolah kala ini. Dendek ngeno nggih. Do kamu dendek bi sekolah wah masih je bi tulakan yang pawon katanya. Padahal sang melet na belajar bijana anak dah si inina no. Sang melet na belajar ampun na berdui encer otakna misal lagu sidak lo ke masjid tulakan yang pawon ke pawon be tok bi. Sambil nganti jemaah arak si datang apa ranah ngelamar. Ke masjid membum pawon katanya. La ilaha illallah. Dia terbau maju ibu-ibu mengenal cara anda berfikir nggih. Jadi si nina si mama masalah ilmu ke atas-atasan. Biar mereka berlomba untuk ilmu yang tertinggi, ilmu yang terbaik karena pasti manfaatnya kembali kepada masyarakat. Jari amal ibadah dan jari tabungan akhirat pelungguh. Nah, ini yang saya sampaikan. Terakhir mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kekompakan kita, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Menjaga kekompakan sebagai satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kata Allah, umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang satu. Maka marilah kita jaga persaudaraan dengan baik sesama Nahdlatul Wathon dan bersama dengan seluruh umat Islam yang lain kita jaga persaudaraan saling bantu-membantu. Terima kasih yang sampaikan kepada pelunggu semua. Atau apabila ada kesalahan yang mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.